Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube aku, Nopi Perendani. Hari ini aku ingin mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi tentang hierarki MBKM atau hierarki dalam matematika, belajar, kemampuan, dan masyarakat. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah: yang pertama, hierarki dalam matematika; yang kedua, hierarki dalam belajar matematika; yang ketiga, hierarki kemampuan matematis; yang keempat, hierarki sosial; dan yang kelima, hubungan antar matematis, kemampuan, dan hierarki sosial. Mari kita mulai dari topik yang pertama, yaitu hierarki dalam matematika. Hierarki bisa didefinisikan bagi badan pengetahuan matematika dengan keseluruhan struktur, baik merupakan struktur aksiomatik yang berdasarkan atas aksioma dan aturan interferensi, maupun struktur definisional yang berdasarkan istilah primitif, dan selanjutnya istilah yang didefinisikan menjadi hierarki yang dapat didefinisikan. Kita telah melihat bahwa untuk semua teori matematika formal dengan sekumpulan aksioma tetap, maka ada struktur hierarki, pilihan aksioma, bersama dengan spesifikasi aturan interferensi dan latar belakang bahasa formal menentukan teori matematika hierarkis. Menurut Jack dan Mehdi, di luar itu banyak ahli matematika selanjutnya mengubah teori himpunan aksiomatik yang mereka pelajari dengan menambahkan aksioma lanjut. Menurut Gödel, sebenarnya setiap satu dari teorema aksioma ini tidaklah lengkap, sedangkan Bourbaki memberikan penjelasan matematika sistematik dimulai dengan menetapkan teori dan mengembangkannya setelah muncul teori murni matematika struktural. Ada dua alternatif pada pondasi teoritis dalam matematika. Yang pertama, telah diklaim bahwa teori kategori bisa memberikan dasar alternatif matematika dalam tempat teori himpunan. Yang kedua, logika intuisionis memberikan pondasi bagi matematika, meskipun tidak semua matematika bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan basis ini. Sebagian besar program telah direalisasikan untuk analisis. Dalam menyangkal klaim bahwa matematika memiliki struktur hierarkis yang unik, perhatian telah dibatasi pada logika yang merupakan struktur teori matematika deduktif. Untuk struktur deduktif dari sebarang teori yang membawa hierarki definisi, dan hampir seperti banyak struktur definisional yang ada sebagai sesuatu yang deduktif, sehingga tidak ada hierarki yang unik dari definisi. Dalam matematika sedang digunakan hierarki global. Maka bisa dinyatakan dengan tegas bahwa matematika tidak memiliki seluruh struktur hierarkis dan tentunya bukanlah sesuatu yang unik, bahkan ketika klaim diinterpretasikan dengan baik dan bebas. Dengan membedakan masalah formal, informal, dan tulisan sosial matematika merupakan bukti bahwa klaim ini paling baik dibuat untuk matematika formal. Baik ditunjukkan dalam bahasa formal ataupun informal, tanda matematika tidak bisa dianggap sebagai makna yang berdiri bebas dan tidak tergantung. Sehingga matematika tidak bisa ditunjukkan sebagai serangkaian molekular dalil. Dalam hal ini, tidak menunjukkan hubungan struktural antara dalil dan kehilangan makna konteks dependen mereka. Fakta
pertama bahwa disiplin matematika tidak memiliki struktur hierarkis unik dan tidak bisa ditunjukkan sebagai kumpulan dalil molekular memiliki implikasi pendidikan, yaitu terdapat dua hubungan alternatif antara matematika dan kurikulum. Yang pertama, kurikulum matematika harus merupakan seleksi representatif dari disiplin matematika sekalipun dipilih dan dibentuk sehingga dapat diperoleh untuk pelajar. Dan yang kedua, kurikulum matematika merupakan entitas independen yang tidak perlu menunjukkan disiplin matematika. Sebagian besar teoretikus kurikulum menolak kemungkinan kedua, mengemukakan kasus umum di mana kurikulum harus menunjukkan pengetahuan dan proses penelitian disiplin sublek. Dalam pendidikan matematika, diterima bahwa isi kurikulum harus menunjukkan sifat disiplin matematika. Penerimaan ini sifatnya implisit atau eksplisit, seperti dalam Thwaites, Convey, dan Robichaud-Dantic. Konstruksi kurikulum matematika dihasilkan dari sejumlah faktor yang berjalan dalam badan matematika untuk memilih dan menyusun kembali isi untuk menjadi lebih tepat bagi kurikulum. Jika kurikulum matematika digunakan untuk menunjukkan disiplin matematika, maka seharusnya tidak menunjukkan matematika yang memiliki struktur hierarkis yang tetap dan unik. Ada struktur ganda dalam satu teori, dan tidak ada struktur atau hierarki yang bisa dikatakan paling baik. Sehingga kurikulum matematika harus memungkinkan cara penyusunan pengetahuan matematika yang berbeda. Baiklah, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu hierarki dalam belajar matematika. Seringkali diklaim bahwa belajar matematika sifatnya hierarkis, berarti bahwa ada item pengetahuan matematika. Piaget menyatakan rangkaian 4 tahap yang membentuk hierarki perkembangan, yaitu sensori motor, preoperasional, operasional konkret, dan operasi formal. Psikolog lain yang menyatakan bahwa belajar sifatnya hierarki adalah Gagne. Beliau berpendapat, topik pada item pengetahuan pada level tertentu dalam hierarki harus didukung oleh satu atau lebih topik pada level selanjutnya yang lebih rendah. Setiap orang tidak akan mampu belajar topik tertentu jika dia gagal mencapai topik bawahnya yang mendukung. Sedangkan menurut pandangan Cockcroft, matematika merupakan subjek yang sulit untuk diajarkan dan dipelajari. Salah satu alasan mengapa demikian adalah matematika merupakan subjek hierarkis. Kemampuan untuk memulai karya baru sangat sering tergantung pada pemahaman yang memadai dari satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya. Menurut Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, pandangan hierarkis dari belajar matematika memiliki ekspresi yang paling baik dalam kurikulum nasional dalam matematika. Pandangan hierarkis belajar matematika berada dalam dua asumsi. Yang pertama, selama belajar, konsep dan keterampilan diperlukan, sehingga menurut beberapa pengalaman belajar, sebelumnya seorang pelajar akan kekurangan konsep dan keterampilan. Dan setelah pengalaman belajar yang tepat dan berhasil, pelajar akan memiliki atau mendapat konsep dan keterampilan. Yang kedua, kemahiran konsep dan keterampilan matematika tergantung pada kepemilikan konsep dan keterampilan sebelumnya. Satu asumsi bahwa ada hubungan hierarkis yang pasti dari ketergantungan antara konsep dan keterampilan yang menghasilkan hierarki yang unik dari konsep dan keterampilan.
Hal ini mengisyaratkan bahwa konsep atau keterampilan merupakan entitas yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh pelajar. Resnick dan Ford menyimpulkan peninjauan penelitian mereka pada hierarki belajar dengan peringatan bahwa mereka harus digunakan dengan perhatian. Dan komentar Gagne yang tetap valid, hierarki belajar tidak bisa mewakili rute unik atau yang paling efisien untuk pelajar. Istilah konsep memiliki dua makna psikologis. Yang pertama, pengertian sempitnya, yaitu atribut atau rangkaian objek. Hal ini bisa didefinisikan secara intensif dengan mendefinisikan sifat atau secara ekstensif dalam kaitannya dengan keanggotaan rangkaian. Sedangkan pengertian yang lebih luas yaitu struktur konseptual terdiri dari sejumlah konsep atau dalam pengertian sempit bersama dengan hubungan antara mereka. Struktur konseptual juga disebut skema atau konsep dengan interioritas. Dengan adanya perbedaan ini, tiga keberatan utama bisa muncul melawan asumsi di mana konsep semuanya diperoleh seketika. Yang pertama, sebagian besar konsep faktanya menggabungkan struktur konseptual, merupakan bukti bahwa konstruksi mereka harus merupakan proses pertumbuhan yang luas. Yang kedua, kepemilikan konsep belajar hanya bisa diwujudkan secara langsung melalui penggunaannya karena struktur mental merupakan entitas teoritis yang tidak bisa secara langsung diamati. Dan yang ketiga, gagasan bahwa konsep secara unik merupakan entitas objektif yang bisa dispesifikasi sifatnya terbuka bagi kritik psikologis dan filosofis. Vernout menuliskan, hierarki kompetensi matematika tidak mengikuti aturan total organisasi, seperti teori dugaan ketidakberuntungan tahap-tahap, namun lebih dari satu berurutan parsial. Situasi dan masalah yang dikuasai siswa secara progresif, prosedur dan representasi simbolik yang mereka gunakan dari usia 2 hingga 3 hingga dewasa dan pelatihan profesional lebih baik dijelaskan oleh skema urutan parsial di mana seseorang menemukan kompetensi yang tidak mengandalkan satu sama lain. Meskipun mereka semua memerlukan serangkaian kompetensi yang lebih primitif dan mungkin semua dibutuhkan untuk rangkaian yang lebih kompleks. Tidak ada justifikasi psikologis untuk memaksakan struktur hierarkis yang unik dan pasti pada kurikulum matematika bagi semua anak dari usia 5 hingga 16 tahun. Cohen dan Hart menunjukkan bahwa level tunggal dari kurikulum yang terencana termasuk isi di mana ada banyak fasilitas yang berbeda-beda. Tidak hanya kurikulum nasional bidang matematika saja yang kurang seimbang, namun juga hasil penelitian empirik. Mas mengatakan, kelompok tidak diharapkan untuk mengadakan penelitian berdasarkan rekomendasi, namun diharapkan untuk menunjukkan praktek yang baik dalam cara yang pragmatis. Untuk materi selanjutnya tentang hierarki kemampuan matematis, hierarki sosial, serta hubungan antar matematis, kemampuan dan hierarki sosial akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa ditonton ya. Sampai jumpa.